latihan soal ke-9 dari SIMA UI tahun 2011. Sebuah kabel yang panjang dialiri arus sebesar 1,5 ampere. Kemudian sebuah elektron bergerak di dekat kabel pada saat elektron berada pada jarak 45 cm dari kabel dan bergerak dengan kecepatan 6 kali 10 pangkat 4 meter per detik ke arah kabel. Besar gaya medan magnet pada elektron adalah. Oke, jadi di sini diketahui ada kawat berarus, arusnya sebesar 2,5 ampere. Kemudian ada elektron, dia bergerak mendekati si kawat. Kecepatannya adalah V sama dengan 6 kali 10 pangkat 4 meter per second. Kemudian jarak antara elektron sampai dengan kabel ini sama dengan 40 cm, A sama dengan 45 cm. Yang ditanyakan adalah besar gaya magnet pada elektron. Mungkin adik bingung, ini akan gunakan rumus F. Rumus F itu kan ada dua ya. Ada yang Faisal bilang cinta, ada juga yang foto bokaf Sinta. Ada dua. Nah, di sini adik mungkin bingung pakai yang atas atau yang bawah. Perhatikan pada objeknya. Di sini objeknya adalah elektron. Berarti karena elektron itu muatan, adik gunakan persamaan yang kedua yaitu foto bokaf Sinta. Saya tulis di sebelah sini F sama dengan B Q V dikalikan dengan sin theta. Kemudian di sini B-nya belum diketahui. Namun di sini ada kawat lurus. Berarti medan magnetnya bersumber dari kawat lurus ini. Nah, medan magnet pada sekitar kawat lurus berarus adalah mu0 I dibagi dengan 2πa. Jadi kita akan gunakan rumus ini. Jadi F sama dengan mu0 I dibagi dengan 2π kali A kalikan Q V dikalikan dengan sin theta. Mu0-nya saya jabarkan menjadi 4π kali 10 pangkat min 7. Kemudian arusnya adalah 2,5 ampere dibagi dengan 2π. A-nya adalah 45 cm atau 45 kali 10 pangkat min 2 meter. Dikalikan dengan Q. Elektron besar muatannya, ini adik bisa searching di Google, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Saya tulis di sini 1,6 kali 10 pangkat min 19, kemudian kalikan dengan V-nya, yaitu 6 kali 10 pangkat 4. Di sini antara B dan V-nya tegak lurus ya dek ya. Adik-adik bisa lihat, karena arusnya saya buat ke atas, maka sesuai dengan aturan genggaman tangan kanan, I-nya ke atas, B-nya ini ditunjukkan oleh 4 jari ya dek ya, I-nya ditunjukkan oleh ibu jari. Kita gunakan tangan kanan, maka B-nya ini keluar bidang. Jadi, karena keluar bidang, maka bentuknya saya buat titik. Ya, jadi kalau titik itu artinya adalah keluar bidang. Nah, dengan melihat arah P ini, kita akan tahu arah gayanya ini kemana. Sebelumnya tadi kita sudah asumsikan bahwa arah gerak dari elektron ini ke kanan. Nanti adik gunakan aturan tangan kanan. Ibu jari ini menunjukkan arah V-nya, kemudian P ditunjukkan oleh 4 jari yang lain. Nah, karena elektron maka arah gayanya ditunjukkan oleh punggung tangan. Oke, kita arahkan ya dek ya, V-nya ke kanan, kemudian B-nya ini keluar, maka dedek akan ketemu bahwa gaya loranya ini nanti arahnya ke atas atau searah dengan I-nya. Kita lanjutkan. F tadi 4π dibagi dengan 2π hasilnya adalah 2. Adik-adik tinggal kalikan 2 dengan 2,5 dengan 1,6 dan 6 kemudian dibagi 45. Hasilnya adalah 1,07 kali 10 pangkat min 19 Newton. Opsi yang sesuai adalah yang A.
Latihan soal ke-10 dari SNMPTN tahun 2011. Sebuah elektron bergerak horizontal ke kiri memasuki medan listrik yaitu 80 kV per meter yang bergerak vertikal ke bawah dan medan magnet 0,4 Tesla yang menembus bidang gambar. Supaya elektron ini tetap bergerak horizontal, maka kecepatannya harus sebesar. Mula-mula saya gambar terlebih dahulu pergerakan elektron. Katanya elektron ini bergerak ke kiri, kemudian arah medan magnetnya adalah vertikal ke bawah. Berarti nanti E-nya ke bawah di sini. Nah, karena medan ini arahnya dari negatif. Jadi negatif ini keluar, kemudian dia akan menuju ke positif. Seperti ini. Oke, ini sudah saya gambar medannya. Kemudian tadi yang bergerak adalah elektron. Ketika elektron ini bergerak dalam daerah dengan medan magnet arahnya ke bawah, maka ia akan mengalami gaya listrik. Arahnya negatif sama negatif itu kan tolak menolak, berarti dapat gaya kolom arahnya ke bawah. Ke kiri ini tadi adalah kecepatannya deh ya. Kemudian dia juga bergerak melewati medan magnet yang arahnya menembus bidang gambar. Saya tulis di sebelah sini, ini adalah medan magnet arahnya menembus bidang gambar. Kemudian dengan aturan tangan kanan untuk gaya Lorentz pada muatan bergerak, ibu jari ini menunjukkan V, kemudian B-nya ini ditunjukkan oleh banyak jari atau 4 jari yang lain, maka karena muatannya negatif, arah gaya Lorentz atau gaya magnetiknya ke atas sedemikian ini adik ya. Oke, ini adalah FL. Yang ke bawah tadi adalah gaya kolom. Nah, yang ditanyakan agar elektron ini tetap bergerak. Artinya, agar elektron ini tetap bergerak, maka besarnya gaya Lorentz sama dengan gaya kolom. Agar nanti resultannya 0. Ketika resultannya 0, maka tidak ada gaya yang bekerja pada elektron tadi. Maka dia akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Jadi karena berlawanan FL saya kurangkan dengan FC sama dengan 0. FL sama dengan FC. Untuk FL ini rumusnya adalah B Q V sin theta. Sama dengan gaya kolom. Rumusnya adalah K dikalikan Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. Karena kaki dibagi dengan R kuadrat ini adalah rumus dari medan magnet, maka F juga bisa dicari menggunakan persamaan E dikalikan Q. Jadi gaya kolom di sini saya tulis E dikalikan Q. Kemudian di sini Q-nya saya coret. Kemudian karena tegak lurus, maka nilai sinus theta di sini sin 90 ini adalah 1. Jadi persamaannya menjadi B kalikan Q sama dengan E. Maaf, ini B dikalikan dengan V ya maksudnya Dek. Nah, B-nya tadi adalah 0,4, V-nya yang dicari, kemudian E-nya adalah 8000 kV per meter. Berarti kalau saya ubah menjadi volt per meter saja menjadi 80.000. Oke, satuannya volt per meter. Jadi nanti V sama dengan 2 kali 10 pangkat 5, satuannya adalah meter per second. Opsi yang sesuai adalah yang B. Latihan soal ke-11 dari UM/UGM tahun 2018. Ada sebuah partikel bermassa M dan bermuatan Q. Dipercepat dari keadaan dia menuju beda potensial V. Kemudian memasuki medan magnet seragam yang arahnya tegak lurus dengan kecepatan partikel. Jari-jari lintasan partikel tersebut adalah oke Dek, jadi di sini dikatakan B-nya ini tegak lurus dengan kecepatan partikel. Ketika B arahnya tegak lurus dengan kecepatan partikel, maka partikel ini akan bergerak melingkar. Yang ditanyakan adalah jari-jari lintasan. Nah, ketika partikel ini bergerak melingkar, maka
pada partikel ini bekerja selain gaya Coulomb ya, ada juga gaya sentripetal. Maka di sini percepatan yang bekerja pada partikel ini adalah percepatan sentripetal yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Berarti untuk mencari jari-jari saya gunakan, karena ada percepatan ya Dek ya, gunakan hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan dengan AS. Oke, karena dia bergerak di medan magnet, maka gaya yang bekerja ada gaya magnetik atau gaya Lorentz, yaitu BQV sin theta sama dengan M. Percepatan sentripetalnya saya jabarkan menjadi V kuadrat dibagi R. Setelah itu sinnya saya masukkan sin 90, yaitu 1, karena di sini dikatakan tegak lurus, sama dengan M dikalikan V dibagi R. Kemudian nanti di sini V-nya bisa dicoret. Nah, kita ketemu bahwa PQ ini sama dengan M dikalikan V dibagi dengan R. Selanjutnya, ditanyakan jari-jari. Jadi jari-jari ini kan sama dengan MV dibagi dengan PQ. Nah, sekarang kita cari V-nya. Awalnya partikel ini dalam keadaan diam. Kemudian dia bergerak dipercepat menuju beda potensial V. Jadi terjadi perubahan energi kinetik menjadi energi potensial. Jadi nanti kita gunakan rumus usaha, yaitu W sama dengan delta EP ya, sama dengan delta EK. Jadi usaha oleh potensial listrik ini akan mengakibatkan partikel bergerak. Nah, ketika bergerak maka akan terjadi perubahan energi kinetik. Kemudian energi potensial rumusnya EP ini kan sama dengan EP itu adalah K1 Q2 dibagi dengan R. Nah, kalau kaki dibagi dengan R ini adalah rumus dari V. Jadi EP ini bisa juga dicari menggunakan rumus V dikalikan Q. Anggap di sini salah satu V-nya 0 ya, maka nanti delta EP-nya cuman V kali Q. Kemudian awalnya partikel ini diam, berarti energi kinetik awalnya 0, yang ada adalah energi kinetik awalnya saja, yaitu setengah M V kuadrat dikurangi 0 gitu ya. 0-nya nggak usah saya tulis, berarti di sini V kuadrat ini sama dengan 2 VQ dibagi 2-nya naik ya, M. Nah, kita gabungkan kedua persamaan ini. Saya masukkan R tadi kan sama dengan M dikalikan V. Berarti kalau V di sini kan adanya V kuadrat. Kalau di akar menjadi akar dari 2 VQ dibagi dengan M dibagi dengan PQ. Kemudian agar M sama PQ-nya ini bisa masuk ke dalam akar, maka saya kuadratin. Nanti di sini M kuadrat per B kuadrat Q kuadrat dikalikan 2 VQ dibagi dengan M. M-nya bisa kita coret, Dek. M-nya coret, kemudian Q-nya juga bisa kita coret. Hasilnya adalah si R ini sama dengan akar. Yang atas M-nya masih ya, Dek ya. Berarti ada 2 MV yang bawah. Maaf, di sini V-nya V besar ya, Dek ya. Maksudnya adalah potensial listrik. Kemudian yang di bawah tinggal B kuadrat dikalikan Q saja. Opsi yang sesuai adalah yang E. Latihan soal ke-12 dari UGM tahun 2016. Ada 2 buah partikel massa dan bermuatan identik bergerak melingkar beraturan masing-masing pada 2 buah siklotron dengan medan magnet masing-masing adalah B1 dan B2. Jari-jari lintasan partikel masing-masing adalah R1 dan R2. Perbandingan energi kinetik kedua partikel tersebut EK1 dan EK2 adalah. Jadi sama halnya dengan latihan soal ke-11 tadi, ini ada 2 partikel. Nah, masing-masing partikel ini bergerak di dalam medan magnet yang tegak lurus. Akibatnya di sini terjadi gerak melingkar beraturan. Pada latihan soal ke-11 tadi sudah saya turunkan bahwa
ketika partikel ini bergerak pada medan magnet dan tegak lurus, sigma F itu kan sama dengan M kalikan S, AS. AS ini adalah percepatan sentripetal. Kemudian gaya yang bekerja, tadi ada gaya magnet yaitu BQV, sininya karena tegak lurus, jadinya saya masukkan 1 sama dengan M V kuadrat dibagi dengan R. Jadi di sini dicoret V-nya, V sama dengan BQ kalikan R dibagikan M. Nah, di sini yang ditanyakan adalah energi kinetik. Jadi EK setengah M V kuadrat. V-nya saya masukkan di sebelah sini. Tinggal setengah M V kuadrat berarti B kuadrat Q kuadrat R kuadrat dibagi dengan M kuadrat. Ini adalah EK-nya. M-nya bisa dicoret. EK sama dengan setengah B kuadrat Q kuadrat R kuadrat dibagi dengan M. Yang ditanyakan adalah perbandingan dari energi kinetik. Adik-adik perhatikan, Dik. EK ini akan sebanding dengan B kuadrat dan R kuadrat. Diketahui nilai Q sama M ini sama. Jadi untuk mencari perbandingan saya cukup tulis EK1 per EK2 sama dengan B1 per B2 kuadrat, ya, dikalikan dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Oke, langsung saja jawabannya adalah yang E. Oh iya, Dek, maaf ini salah lihat ya, Dek, ya. B-nya kalau yang E itu kan tanpa kuadrat, berarti bukan yang E, harusnya yang C. Adik-adik hati-hati ya, Dek, ya, jangan sampai salah lihat. Karena di sini B-nya ada kuadratnya, R-nya juga ada kuadratnya. Latihan soal ke-13 dari UGM tahun 2015. Sebuah sumber partikel menembakkan partikel-partikel dengan massa yang sama dan muatan listrik positif yang sama pula. Namun kecepatannya bervariasi. Adik-adik bisa lihat gambar. Ini ada sumber partikelnya, kemudian ada partikel yang sedang ditembakkan ke atas. Semburan partikel itu berarah vertikal ke atas. Keluar dari sumber, partikel-partikel itu terpengaruh oleh medan listrik E yang seragam dan juga medan magnet B yang juga seragam. Medan listrik berarah mendatar ke kanan dan medan magnet menembus bidang gambar. Jika muatan partikel itu adalah Q dan masanya adalah M, berapakah energi kinetik sebuah partikel yang keluar dari lubang L? Adik-adik bisa lihat di sini medannya arahnya ke kanan. Jadi seolah-olah nanti di sebelah kiri ini ada banyak muatan positif karena E itu kan arahnya keluar dari muatan positif. Nah, di sebelah kanan ini seolah-olah ada banyak muatan negatif karena arah medan itu menuju ke muatan negatif. Akibatnya muatan positif di sini, misalkan udah sampai sini ya, ia akan mendapat gaya kolom arahnya ke kanan. Kemudian untuk gaya Lorentz-nya kita gunakan tangan kanan, B-nya ini masuk, jadi 4 jari itu masuk. Kemudian V-nya arahnya ke atas, jadi ibu jarinya saya arahkan ke atas. F Lorentz saya gunakan telapak tangan, arahnya adalah ke kiri. Ini adalah gaya Lorentz-nya. Nah, seimbang ya, Dek, ya. Oke, agar di sini partikel ini tetap bergerak ke atas gitu ya. Maka nanti sigma F-nya harus sama dengan 0. Besarnya gaya Lorentz sama dengan gaya kolom. Oke, agar sama dengan 0 ya, Dek, ya. Atau mau diturunin dulu, jadi FL min FC sama dengan 0. Berarti nanti FL-nya sama dengan FC. Gaya Lorentz saya gunakan BQV. Kemudian sininya saya gunakan 1 ya, Dek, ya. Sin tetanya saya gunakan nilainya yang 1, jadi tinggal BQV aja. Kemudian gaya kolomnya adalah E dikalikan Q. Bisa dicoret Q-nya di sebelah sini, jadi V sama dengan E dibagi dengan B. Yang ditanyakan adalah besarnya energi kinetik. EK sama dengan setengah MV kuadrat. Jadi EK sama dengan setengah E kuadrat dibagi dengan B kuadrat. Opsi yang sesuai adalah yang
B. Latihan soal ke-14 dari SBMPTN tahun 2018. Ada 2 buah kawat konduktor yang sejajar dan berjarak 1 meter. Jadi adik-adik bisa lihat ini adalah kawat yang sejajar itu. Kemudian jaraknya adalah 1 meter. Ini L-nya. Dipasang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Jadi kayak bidang miring, Dek. Ujung bawah kedua kawat terhubung dengan sebuah resistor sebesar 3 ohm. Sebuah batang konduktor dengan massa M bergeser turun di sepanjang rel tanpa kehilangan kontak dengan rel sehingga rel dan batang membentuk suatu rangkaian tertutup. Jadi ini batangnya ini bisa turun, ya. Pada daerah tersebut terdapat medan magnetik seragam yaitu 2 Tesla dan berarah horizontal. Oke, jadi B-nya ini arahnya horizontal. Oke, ke sebelah sana. Jika batang turun dengan laju konstan V, jadi ini nanti batangnya turun dengan kecepatan V sama dengan 3 meter per second. Yang ditanyakan adalah besar massa batangnya. Mula-mula adik-adik jabarkan terlebih dahulu B-nya untuk mencari besarnya GGL induksi yang ditimbulkan. Jadi B-nya di sini mendatar, adik-adik cari B yang sejajar dengan batang dan B yang tegak lurus dengan batang. Pada akhirnya B yang sejajar dengan batang ini tidak berpengaruh, tidak menimbulkan GGL induksi. Jadi nanti yang akan kita pakai adalah B sin theta atau B yang berada di depan sudut, karena di depan sudut kan pakainya sin ya. Nanti kita akan gunakan B sin theta untuk mencari E. E adalah GGL, rumusnya kalau pada kawat bergerak ini berarti B yang dipakai adalah B sin theta dikalikan dengan L dikalikan dengan V. Nah, B-nya saya masukkan ya, katanya adalah 2 Tesla, kemudian dikalikan dengan sin 30 derajat, kalikan dengan L. L-nya adalah 1 meter, kemudian V-nya 3. Jadi, E sama dengan 2. Sin 30 ini adalah setengah. Dikalikan 3. E-nya adalah 3 volt. Setelah E diketahui, maka arus induksi yang timbul sama dengan E dibagi R. Karena E-nya tadi adalah 3, kemudian R-nya 3, berarti I-nya adalah 1 ampere. Nah, setelah itu, untuk mencari besarnya massa di sini, karena kawat ini bergeraknya turun dengan kecepatan konstan yaitu 3, maka nanti akan saya gunakan resultan gaya yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, di sini gaya yang bekerja, ada gaya berat dan juga gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz saya tulis di sini ini adalah gaya Lorentz, kemudian dikurangi dengan gaya berat. Namun gaya beratnya ini saya uraikan terlebih dahulu. Nah, ini kan seolah-olah kalau dibuat ada bidang miring ya, bidang miringnya itu kalau dibuat dari sisi samping bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini adalah kawatnya ya. Pada kawat ini bekerja gaya berat, arahnya ke bawah. Kemudian sudut di sini adalah 30 derajat. Maka kalau kita uraikan nih, sudut yang ada pada siku-siku ini kan 90 derajat. Berarti sekitar sini adalah 60. Ketika di situ 60, berarti kan yang sebelah sini 30 derajat. Berarti nanti yang ada di samping, garis yang ada di samping sudut ini adalah W, karena di samping W cos theta atau W cos 30 derajat. Sisanya adalah W sin 30 derajat. Nah, nanti yang akan kita pakai adalah W sin, karena ini gayanya sejajar dengan FL tadi. Saya lanjutkan di sini, berarti akan saya kurangkan dengan W sin theta sama dengan 0. Berarti gaya Lorentz sama dengan W sin theta. Gaya Lorentz-nya adalah PQ dikalikan V, kemudian dikalikan dengan sin theta sama dengan W sin theta. Sin theta-nya bisa dicoret. B-nya 2, kemudian Q-nya adalah, bukan pakai BQV ya, Dek ya. Ini kan kawat lurus, harusnya pakainya BIL. Oke, sip. 2 dikalikan I-nya sudah kita cari tadi, yaitu 1. Kemudian panjangnya 1 sama dengan M kali G. M kali G berarti sama dengan 2 M. Yang dicari G-nya adalah 10. Massa sama dengan 0,2 kilogram.
Opsi yang sesuai adalah yang A. Terakhir, latihan soal ke-15. Ya, salah nulis deh. Harusnya 15. Yang terakhir, SBMPTN 2015. Seorang siswa menginginkan daya listrik AC 18 watt yang menghubungkan trafo yang efisiensinya 75% dan lilitannya 100 dan 200 dengan baterai 12 volt. Oke, ini baterai. Ingat, baterai ya. Ternyata ia tidak mendapatkan daya listrik yang diharapkan. Ia mendapatkan daya listrik AC sebesar. Oke, Dik. Pada materi sudah saya jelaskan bahwa sumber untuk trafo ini adalah arus bolak-balik. Jadi ketika dia dihubungkan dengan baterai, maka ia akan mendapat daya listrik sebesar 0 karena ia menghubungkannya dengan baterai. Jadi harus sumber arus bolak-balik agar bisa menghasilkan daya yang diinginkan. Jadi opsi yang sesuai adalah yang D. Oke, sudah selesai Dek ya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.